Kita kembali di dua sisi, saya ke Bung Idrus dulu. Bang Idrus, ini tadi disebutkan, ini cawe-cawe jilid 2 nih, sampai ada tawaran dari Kim untuk ke Jadi PKS. saya Benar kira inilah itu? begini masalahnya. Jadi melihat Jakarta jangan terpisah dengan Indonesia. Nah ini kesalahan besar kita ketika kita melihat Jakarta terpisah di Indonesia. Saya ingin mengatakan begini, ini teman-teman mahasiswa pasti tahu bahwa kedua kalinya di tempat ini saya sampaikan bahwa sistem presidensial dengan multi partai itu membawa konsekuensi yang sangat luar biasa terhadap efektivitas pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai itu menyebabkan terbaginya kekuasaan. Kekuasaan secara horizontal yang sekarang menteri-menteri kan itu berapa di situ terlibat itu dibagi-bagi, itu terbagi. Kemudian secara vertikal ke bawah, hari ini presidennya adalah Gerindra. 38 provinsi kita belum tahu di dalam pilkada ini siapa yang jadi gubernur. Apalagi kalau kita bicara 500 lebih daripada kabupaten kota misalkan, itu juga beda-beda di bawah yang mimpin. Oke. Pertanyaan dasarnya, apakah ya dengan terbaginya kekuasaan ini secara vertikal ke bawah tidak mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemerintahan dalam rangka implementasi visi misi presiden. Nah ini kan persoalan. Oleh karena itu terus terang saja Golkar berpikir sebelum ada aturan operasional tentang bagaimana sistem presidensial itu untuk menjamin ini, maka Golkar mendorong bagaimanapun Kim ini harus solid. Dan harus bertekad memenangkan pertarungan di seluruh pilkada yang ada. Kalau itu ya oke lah, itu memang suaranya Koalisi Indonesia Maju. Bukan suara, ini masalah sistem dan masalah tekad kita. Bang Idrus, cara berpikir kita sebentar, dulu. Pertanyaan saya belum terjawab. Ini benar nggak nih bahwa tudingan Bang Ges ini ada cawe-cawe jilid 2 gitu loh? Cawe-cawe apa? Cawe-cawe untuk menjegal asal bukan Anies maju. Apa? Cawe-cawe untuk menjegal, tidak boleh dukung Anies. Nah itu yang saya katakan, kita berstrategi kan. Nggak menjawab gitu loh. Tidak bisa, tidak bisa kita mengatakan bahwa menjegal. Kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan. Loh, ini caranya jadi tidak boleh begitu. Kalau Pak Idrus mengatakan itu strategi. Bukan. Tapi host mengatakan itu menjegal. Nah ini di sini bahasa. Enggak. Saya bukan mengatakan, saya bertanya apakah menjegal, tapi kan dijawab strateginya kemudian. Jadi malam ini kita mengkonfirmasi strateginya adalah menjegal Anies Baswedan. Pertama saya ingin mengatakan. Ini konfirmasi ini. Misalkan begini, Kaisang maju. Salahkah Kaisang maju? Warga negara punya hak. Ya gak salah. Kemudian yang kedua, salahkah misalkan kalau Kim berkomunikasi dengan PKS dan berkoalisi di DKI Jakarta? Nggak salah. Kan tidak salah. Kalau tidak salah, ada dalam cara berpikir sepanjang tidak ada larangan boleh kita lakukan. Ini masalah cara berpikir kita. Bukan cawe-cawe, tapi kalau strateginya berdampak terhadap Anies nggak bisa maju itu lain hal. Loh, gitu ya. ada persaingan misalkan di lapangan. Lalu kemudian tadi ada tudingan bahwa di sini, ada tudingan lagi bahwa di sini tidak fair. Sama dengan kemarin apalah waktu pilpres di beberapa daerah ada pasangan mengklaim bahwa kita menang 70%. Kita menang 60% di Jawa Timur. Tetapi begitu ternyata kalah hanya mendapatkan sekian persen, lalu kemudian nomor 2 dianggap salah. Dan nah ini kan tidak real. Nah ini maksud saya. Kalau tadi misalnya itu strategi membuat Anies nggak maju, itu bagian dari kekeluargaan itu apa enggak ya? Bukan. Strategi Bang Rey. Kan di sini. Itu strategi. Kita kan ada di atas. Kita ajak semua mari baru kita seleksi. Nah kita katakanlah kita ngajak PKS, kan tidak salah. Kita ngajak PDP juga tidak salah. Kita ngajak partai lain tidak salah. Lalu kita menjodoh ini calon kami. Ngajak Anies juga nggak salah tuh harusnya. Ya tidak salah. Ya. Kan tidak salah. Tetapi kan ini kan tidak mungkin karena kita sudah punya calon misalkan. Walaupun tadi menarik nih kata Bung Ges, calonnya Golkar ini Ridwan Kamil sebenarnya akan lebih efektif kalau maju di Jawa Barat, udah punya modal suara di situ. Yang paham strategi adalah intern partai. Salah tuh Bang, berarti Bang mereka menganggapnya. Di sinilah kadang-kadang kita berbicara apa maunya kita tanpa memahami pikiran orang, tanpa memahami kondisi partai orang. Partai Golkar terus terang aja, kenapa dorong Kim ini solid?
Karena kita ingin bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran ini sukses. Untuk sukses ini maka seluruh pilkada mestinya kita menangkan. Oke, Bang Idrus, pertanyaan saya Gitu balik. loh. Partai lebih tahu, internal partai lebih tahu ya. Ya, betul. Apakah dengan menarik Ridwan Kamil ke Jakarta tidak sayang modal yang sudah ada di Jawa Barat? Nah di sini kan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih besar. Kan di sini kan persoalannya. Ya misalnya bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran bisa menang. Nah kalau misalkan menang, sukses maksud saya, berarti ke depan ini akan lebih lanjut. Itu istilah saya. Kalau pemerintahan, jadi sekarang ini kan Kim berpikir. Dan saya juga sampaikan, Golkar sukses. Sukses pencalonan, sukses pemilihan, dan sukses kepemimpinan. Untuk sukses kepemimpinan ini, salah satu prasyaratnya adalah Kim harus solid. Bahkan lebih daripada itu, kita ajak juga yang lain secara bersama-sama, apapun perannya. Oke. Itu loh cara kita berpikir. Anda melihat jadi gimana tidak nih? boleh kita Bentar. mensimpilkan. Kim solid dengan Ridwan Kamil, saya nanya sebenarnya belum terjawab juga. Nggak sayang tuh Jawa Baratnya dengan modal sosial yang udah modal suara. Kalau saya Ridwan Kamil, saya akan mengatakan saya di Jawa Barat, nggak di Jakarta. Oke. Gitu. Kenapa gitu? Karena di Jakarta itu kan saya masih di bawah 50%. Apalagi hingga hari ini saya sudah menyebutkan. Belum kerja nih. Ya kan? Baliho apa-apa dan sebagainya, belum ada. Berapa persen warga Jakarta yang kenal Ridwan Kamil? Kalau Anda sebagai pengamat melihatnya sayang gitu kalau Ridwan Kamil? Sayang, itu kan sama seperti burung di tangan dilepaskan untuk mengejar sesuatu yang belum juga jelas. Kira-kira gitu. Apa yang membuat sampai ditarik Ridwan Kamil? Walaupun nanti saya akan ke situ. Nah yang kedua adalah, saya kira ini bagus juga ini strategi kalau ini benar pikirannya datang dari Gerindra gitu. Misalnya gitu ya, kalau benar. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, Gerindra dapat 2, tapi Golkar dapat 1. Gitu ya, Gerindra dapat 2 itu menang di Jakarta, menang di Jawa Barat, asumsi menang kan. Gerindra hanya menang, Golkar hanya menang di Jakarta, tidak di Jawa Barat. Jadi ini apa kelanjutannya? Yang berpikir idealis. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya adalah bisa saja 5 tahun kepemimpinan Gerindra di Jawa Barat, pusat pendukung Golkar yang selama ini salah satunya adalah di Jawa Barat berpindah ke Gerindra. Artinya 2029 yang bersaing di Jawa Barat itu adalah Gerindra dengan Golkar. Itu kira-kira itu strategi jangka panjang. Di sinilah saya katakan. Kira gitu loh kira-kira. Di sinilah ini kadang-kadang saya nih Mbak Gia yang berpikir pragmatis dan idealis yang mana. Nah kita Golkar ini sekarang karena kita ingin ada sebuah penataan ke depan supaya sistem pemerintahan presidensial ke depan ini itu berjalan dengan baik dan dukungan. Karena itu justru sekarang Golkar lebih dari itu berpikir. Berangkat dari sini kita belajar. Jadi ini sekarang lebih idealis nih Golkar, tidak pragmatis hitungannya. Dalam rangka penataan regulasi ke depan. Baik. Bahkan lebih daripada itu kemarin ketika misalkan saya buka aja. Ketika misalkan di Mahkamah Konstitusi sampai Golkar sudah mengajukan perlunya pembentukan Dewan Etik Nasional. Supaya ke depan ini kita jadi itu. Oke, nanti itu melebar kemana-mana. Bukan melebar supaya kan ini kan kalkulasi politiknya sangat bahwa di sini untung, di sini tidak. Ya kita ingin untung pemerintahan Prabowo Gibran berhasil. Nah untuk berhasil ini maka pilkada kita harus menangkan. Untuk memenangkan tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Kita jeda dulu sebetulnya untuk melihat apa pernyataan Pak Idrus itu. Kalau udah begitu tekadnya selesai, Gibran diumumkan RK diumumkan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Udah selesai itu. Tapi sampai hari ini belum ada juga. Masih ragu-ragu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Kita jeda dulu sejenak, 2 sisi kembali saat ini.